kita lihat per indikator. Untuk indikator 29 sendiri itu adalah audit infrastruktur. Jadi untuk audit TIK itu ada audit infrastruktur, ada audit aplikasi, dan juga ada audit keamanan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk audit infrastruktur dan juga audit aplikasi atau indikator 29 dan 30 itu nanti kita lebih banyak kerjasama dengan OR/PPT BRIN ya, seperti di sini. Untuk audit infrastruktur SPBE nanti harus dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksana audit infrastruktur SPBE yang nanti disediakan oleh OR/PPT BRIN. Gitu. Nah, untuk muatannya sendiri di sini ada penerapannya, ada infrastruktur, kinerja, aspek, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada aturannya nih Bapak Ibu ya, untuk audit infrastruktur. Untuk SPBE nasional itu dilaksanakan 1 kali 1 tahun oleh OR/PT BRIN. Nah, sementara kalau audit PPD 1 kali dalam 2 tahun oleh masing-masing IPPD, berkoordinasi dengan Kemkominfo. Nah, ini sebagai penginisiasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk masuk levelingnya sih nanti kita akan lihat yang tadi tuh Bapak Ibu ya, apakah dia oleh auditor internal atau untuk auditor eksternal. Nah, berikutnya ini untuk referensinya. Jadi untuk pedomannya sendiri, pedoman auditnya itu sendiri Bapak Ibu, itu masih disiapkan oleh OR/PPT BRIN ya, tentang standar tata cara pelaksana audit infrastruktur dan aplikasi. Nanti untuk rencana peraturan ini itu masih dibuat, terutama untuk infrastruktur dan aplikasi, itu masih dirancang oleh BRIN. Nah, di atasnya itu ada rancangan Kominfo tentang kebijakan umum pelaksana audit. Nah, jadi Kominfo sebenarnya di sini sebagai kebijakan umum saja, Bapak Ibu. Kebijakan umumnya nanti di kebijakan umum ya dia terdiri dari audit infra, aplikasi, dan keamanan, gitu kan ya. Nah, untuk infra itu oleh OR/PPT BRIN, aplikasi juga oleh OR/PPT BRIN, gitu. Nah, gambaran umum tentang audit TIK kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini yang three lines-nya gitu ya di sini. Pertama dari sisi manajemen yang mengelola TIK itu sendiri, ada first line-nya, ada second line-nya. Jadi ada garis pertama, ada garis kedua. Garis pertama itu berarti si pemilik layanan. Garis kedua itu berarti pengelola TIK. Nah, ini kan bisa jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pemilik layanan itu bisa OPD, unit gitu kan. Nah, sementara kalau pengelola TIK itu biasanya Pusdatin, Kominfo gitu. Nah, ini proses manajemen TIK itu di kedua organ besar ini gitu ya. Nah, kemudian di luar itu dilakukan satu audit gitu ya. Nah, audit. Nah, untuk audit ini dilakukan internal audit gitu. Ini sebagai third line roles. Ini internal auditnya ini bisa dilakukan oleh siapa? Misalkan di sini oleh unit kerja inspektorat gitu ya. Nah, misalkan dan unit teknis pengendalian sistem internal sistem informasi gitu. Nah, ini untuk pelaksanaan internal audit itu bisa dilakukan oleh inspektorat seperti itu Bapak Ibu untuk internal auditnya. Nah, namun kemudian di sini juga ada istilah kalau untuk yang hijau ini audit di luar audit TIK ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada LATIK dan juga BRIN untuk audit teknologi informasi itu sendiri, audit TIK. Nah, itu LATIK. LATIK itu singkatan dari lembaga audit TIK sebenarnya, LATIK lembaga audit TIK gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi terkait dengan pedomannya Bapak Ibu ya. Jadi dari Perpres SPBE itu diturunkan menjadi satu kebijakan umum penyelenggara audit. Nah, untuk penyelenggara audit tadi ada audit TIK, infrastruktur dan aplikasi itu oleh BRIN. Nah, sementara untuk yang audit keamanan TIK itu oleh BSSN. Seperti itu. Nah, ini untuk audit infrastruktur ini yang tengah-tengah nih Bapak Ibu ya. Tadi tengah-tengah tadi kan ada LATIK tuh, lembaga audit TIK gitu ya. Nah, lembaga audit TIK tuh bisa lembaga audit TIK pemerintah ya, contohnya RPPT BRIN atau terakreditasi misalnya dalam bentuk swasta gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini kita fokusnya bisa di infrastruktur, bisa di aplikasi gitu kan. Nah, kalau untuk infrastruktur sendiri itu paling tidak mencakup pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan juga sistem penghubung layanan pemerintah. Itu ya Bapak Ibu ya untuk audit infrastruktur SPBE. Kemudian poin-poin yang ada di Perpres juga disebutkan nih
dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BRIN atau dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD. Nah, tergantung dengan objek yang berbeda. Kalau infrastruktur nasional, ya nanti yang dilaksanakan BRIN. Tapi kalau objeknya infrastruktur instansi, maka yang melaksanakan masing-masing IPPD. Seperti itu Bapak Ibu untuk audit infrastruktur. Instrumennya. Nah, untuk instrumennya itu nanti bisa menggunakan instrumen dari aplikasi audit yang dimiliki oleh OR PWT BRIN, Bapak Ibu. Nah, ini audit infrastruktur aplikasi BPPT. Nah, ini sudah ada nih aplikasinya, Bapak Ibu, untuk melakukan audit sesuai dengan tools yang disediakan ini. Gitu ya. Untuk levelingnya ya mirip-mirip ya, level 1, level 2, ya, level 3. Nah, tadi kalau untuk level 3 intinya dilaksanakan oleh auditor TIK internal. Kalau level 4 oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dari lembaga pelaksana audit yang sudah terakreditasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kebijakan umum audit TIK ini yang masih dalam bentuk rancangan nih Bapak Ibu dari Kominfo. Jadi tapi ini sih hanya kebijakan umumnya saja ya Bapak Ibu ya. Dari ORPT BRIN juga di sini masih dalam bentuk rancangan, ya ini tentang standar dan tata cara pelaksanaan auditnya. Ini ada 2 lampiran. Yang lampiran pertama ini itu adalah pada pelaksanaan audit infranya, audit infra itu. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya itu yang di belakang-belakang itu tentang audit aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk toolsnya, ini contoh screenshot aplikasi tools yang disediakan oleh rekan-rekan teman-teman dari